Oke, perkenalkan nama saya Frena Kagia Purba, NIM saya 120190148. Saya dari TPB 33 dan saya dari program studi Teknik Industri. Alasan saya memilih program ini karena saya menyukai mata kuliahnya yaitu kimia dan matematika. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang flowchart yang pertama ini. Yang pertama itu menggunakan deklarasi integral AR sebagai array yang digunakan oleh pengguna. Yang kedua itu memasukkan array yang digunakan banyak soal yang akan dikerjakan. Yang ketiga itu menggunakan string A, B, C, D, E, F, G, H sebagai data yang diperlukan dan X sebagai kondisi yang akan dipilih penjumlah atau perkalian matriks. Yang keempat terdapat perulangan for yang akan berhenti saat I sama dengan R. Yang kelima, lalu persamaan IF jika X sama dengan 1. Yang keenam, hasil perkalian matriks. Yang ketujuh, lalu persamaan IF jika X sama dengan 2. Yang kedelapan, menginput deklarasi data soal. Yang kesembilan itu hasil penjumlahan matriks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang pertama. Oke, ini program yang pertama dari line 1 sampai line 3 itu merupakan head dalam suatu program. Dari line 4 sampai line 6 itu adalah judul program. Di line 8 kita akan memasukkan jumlah soal yang ingin dikerjakan. Di line 11 keterangan operasi perhitungan. Di line ke-12 sampai ke-13 itu perkalian jumlah matriks 2 kali 2. Dan kita akan melakukan pengulangan for di line ke-15. Di line ke-16 kita akan memasuki operasi perhitungan yang ingin dilakukan. Di line 18 kita memasukkan nilai matriks A di dalam kolom pertama. Di line ke-22 kita memasukkan matriks di kolom kedua. Sekarang di line ke-25 kita itu matriks di line, maksudnya di line ke-25 ya benar, itu kita masukkan matriks B dalam kolom pertama. Di line ke-29 kita memasukkan matriks di kolom kedua. Dan di line ke-34 kita melakukan pengulangan for. Di line ke-36 itu sampai ke line ke-40 itu diketahui soalnya, dan di line ke-41 sampai 51 itu penyelesaiannya, sampai 54 maksud saya. Dan di line ke-55 sama aja, itu diketahui soalnya A dan B. Dan di line ke-60 sampai 64 itu penyelesaiannya. Dan selanjutnya kita akan melakukan run. Kita akan memasukkan jumlah soal yang ingin kita kerjakan. Kita buat satu saja. Keterangan operasi perhitungan yang pertama perkalian matriks 2 kali 2 dan jumlah. Yang kedua jumlah penjumlahan matriks 2 kali 2. Masukkan operasi perhitungan yang ingin dilakukan. Yang pertama, kita buat yang pertama. Matriks A, masukkan matriks kolom pertama. Kita buat nilainya 2. 3. Masukkan matriks di kolom kedua. 1 dan 2. Di matriks B, masukkan matriks di kolom pertama, yaitu 2 dengan 3. Matriks di kolom kedua kita buat 6 kali 7. Dan diketahui seperti yang di layar itu sampai penyelesaiannya sudah ada sesuai dengan rumusnya. Selanjutnya kita akan melakukan penjelasan flowchart di program yang kedua. Flowchart yang kedua kita akan menjelaskan yang pertama itu
menggunakan deklarasi soal sebagai array untuk dimasukkan oleh pengguna data yang akan diinput. Yang kedua, memasukkan array yang digunakan banyak soal yang akan dikerjakan. Yang ketiga, terdapat perulangan for yang akan berhenti saat X sama dengan soal. Yang keempat, memasukkan data yang diperlukan. Yang kelima, terdapat perulangan for yang akan berhenti saat X sama dengan soal. Yang keenam, itu percabangan penyelesaian soal sesuai dengan dari hasil perhitungan. Kemudian kita akan menjelaskan program yang kedua. Dari line 1 sampai line 3 itu merupakan head dalam suatu program. Dari line 4 sampai line 6 itu adalah output judul program. Dari line 7 itu deklarasi array. Di line 8 deklarasi data yang akan digunakan. Di line ke-9 itu output keterangan banyak soal yang ingin dikerjakan. Di line 10 itu input array. Di line ke-11 itu perulangan for yang menyatakan kondisi perulangan yang akan berhenti saat X sama dengan soal. Di line ke-12 penjelasan data yang diperlukan. Di line ke-13 itu input data soal. Di line ke-14 penjelasan data yang diperlukan. Di line ke-15 itu input data soal. Di line ke-16 penjelasan data yang diperlukan. Di line ke-17 itu input data soal. Di line ke-20 itu perulangan for yang menyatakan kondisi perulangan akan berhenti saat X sama dengan soal. Dari line 21 sampai line 29 itu penyelesaian soal. Di line ke-31 itu output prosesnya. Dari line 32 itu percabangan kondisi H1 lebih kecil dari 0. Dari line ke-32 itu percabangan kondisi H1 lebih kecil dari 0. Di line ke-33 itu output prosesnya. Di line ke-34 percabangan kondisi H1 lebih kecil dari 0. Di line ke-35 itu output prosesnya. Setelah itu kita akan melakukan run. Masukkan banyak soal yang ingin dikerjakan. Kita buat saja satu. Kita buat nilai delta H1-nya sama dengan 2. Kita buat delta H2-nya sejumlah 3. Delta H3-nya 4. Dan akan muncul diketahui seperti yang ada di layar, nilai delta H1, H2, H3, dan ditanyanya delta H larutan. Delta H larutan itu rumusnya delta H1 ditambah delta H2 dan delta H3. Dan 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 9. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan dan pengucapan penjelasan yang salah. Terima kasih.